Guys, selamat datang untuk masuk ke dalam arena senam kesegaran hati. Senam kesegaran hati berarti bukan senam kesegaran jasmani. Bukan jasmani kita yang tergerak, tapi hati kita yang tergerak. Tergerak untuk bagaimana? Tergerak untuk mencari Tuhan. Tergerak untuk menjaga diri kita. Jangan sampai kita terhanyut dengan keinginan dunia yang sedang menuju kepada maut. Maut adalah hidup terpisah dari Tuhan. Janganlah kita membiarkan diri kita terpedaya. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Itulah sumber kehidupan. Itulah salah satu jurus pertama senam kesegaran. Nah, langkah kedua untuk senam kesegaran hati adalah mari kita berlari meninggalkan kebodohan dan segala hal yang mengikat kita. Mari kita berlari kepada tujuan panggilan ilahi, yaitu hidup tujuan kita adalah panggilan Tuhan. Temukan panggilan Tuhan dalam diri kita. Jangan temukan panggilan duniawi yang merusak hidup kita. Marilah kita datang di dalam ketenangan. Karena kalau kita tenang, kita akan bisa berdoa dan dekat dengan Tuhan. Apapun yang kita alami, naik turun kehidupan, mari kita berlari kepada Tuhan. Berlari kepada panggilannya. Hanya hati kita tenang jika dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Senam kesegaran hati yang paling baik adalah hati kita yang memiliki hati nurani yang murni. Harus kita berikan kebebasan untuk berbicara. Harus kita dengarkan setiap waktu. Jangan kunci hati kita untuk menyatakan kebenaran. Sehingga hati kita akan berbicara kalau kita bertobat dari dosa kita. Hati kita akan berbicara apabila kita melanggar segala kebenaran untuk kita bertobat kembali. Jangan biarkan hati kita terkunci. Jangan biarkan ego kita menutup hati kita. Jangan biarkan keduniawian merebut hati kita. Hanya ketenangan batin dalam Tuhan berkuasa di hati-hati. Ayo kita lanjutkan senam kesegaran hati dengan cara konsisten melangkah. Dan kita harus berani melangkah ke depan, lewati segala masalah yang kita hadapi. Senam kesegaran hati dimulai dengan kita tetap berjalan. Berjalan, mengikuti tuntunan kehidupan yang dari Tuhan, melupakan masa lalu, dan mengampuni orang yang menyayat hati kita, supaya kita pun diampuni Tuhan. Buang segala pikiran negatif, buang segala bentuk perasaan, dan juga pikiran yang dendam. Itu adalah senam kesegaran hati yang terbaik. Mari berangkat dengan giat dan pulang semangat. Semangat! Lewat melakukan senam kesegaran hati setiap hari, kita akan mendapatkan manfaat, yaitu melatih diri kita untuk disembuhkan dari luka batin. Dengan cara kita selalu aktif giat mendekat kepada Tuhan, dan tidak membiarkan hati kita berlarut-larut dalam permasalahan masa lalu dan kesedihan yang tidak ada ujungnya. Kita senam kesegaran hati, yaitu memberikan hati kita ruang untuk berbicara kepada Tuhan, dan tidak lupa untuk semangat hidup. Karena lewat semangat hidup ini, kesegaran hati kita akan giat bekerja di dalam batin kita, meluaskan hati untuk bisa kita tidak picik, tetapi kita fokus untuk melewati satu demi satu rintangan yang menghalangi kita. Fokus dengan apa yang kita punya, yaitu melatih diri kita bersyukur. Memaafkan orang atau sesuatu yang mengganggu kita di masa lalu, itu memperbaiki hati kita, bagian dari senam kesegaran hati. Dan juga kita harus cek, harus ada perubahan demi perubahan, inovasi dalam diri kita. Membuang rasa rendah diri menjadi rendah hati kepada Tuhan, itu adalah bagian dari senam kesegaran hati yang kreatif. Kreatif dalam mencari hal-hal baru, yaitu yang berguna, dan menginovasikan diri kita untuk membuang keraguan. Jangan ragu dalam diri kita, tapi percaya ada Tuhan dalam diri kita. Andalkan kasih Tuhan di setiap waktu. Hindari yang kotor. Amin. Ingat, bila kita lalai atau tidak mau melakukan senam kesegaran hati, kita akan mengalami kehidupan yang rugi, karena hidup tidak hati-hati, merugikan diri kita sendiri, karena hati kita tidak terlatih. Mari kita latih hati kita untuk bergerak, untuk